Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisau Chanifa Dina. Selamat datang dan selamat menyaksikan video di channel saya. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kromatografi. Saya akan mengawalinya dari sejarah kromatografi. Kromatografi ditemukan pertama kali oleh Michael Sweet, ahli botani dari Rusia pada tahun 1906. Dalam eksperimennya, Sweet memisahkan pigmen tumbuhan berwarna pada kolom berisi serbuk kalsium karbonat, dan dari pekerjaannya muncul istilah kromatografi. Pigmen yang terpisah dibedakan sebagai pita warna. Kroma berarti warna, grafi berarti tulis, sehingga sampai saat ini dikenal istilah kromatografi. Fasa diam, stationary phase, adalah bagian yang letaknya tetap, diam di sepanjang kolom pemisahan, dapat berupa zat padat atau zat cair. Fungsi fasa diam, stationary phase, adalah menahan senyawa melalui interaksi fisika maupun kimia. Fasa gerak, mobile phase, adalah bagian yang bergerak sepanjang kolom pemisahan dari ujung sampai akhir kolom dengan proses kromatografi, dapat berupa zat cair atau gas. Fungsi fasa gerak, fase gerak adalah mendukung senyawa bersama dengan aliran fasa gerak. Ini adalah suatu contoh ilustrasi. Di dalam ilustrasi ini, anggap saja ada sebuah kolom yang berisi 3 senyawa. Apa senyawa-senyawa hijau dan senyawa biru? Dua senyawa tersebut mempunyai jarak tempuh yang berbeda. Kalian silakan melihat ilustrasi ini. Sampel terdiri dari 3 macam senyawa kuning, hijau, biru, yang dimasukkan pada ujung kolom dan digerakkan oleh fasa gerak yang bergerak dari ujung sampai suatu jarak tertentu selama waktu T. Setelah didorong oleh fasa gerak selama 5 menit, ketiga senyawa tampak mulai terpisah. Setelah 10 menit, semakin terpisah. Biru paling cepat, kuning paling lambat. Setelah 15 menit, proses dihentikan dan ketiga senyawa semakin terpisah. Masing-masing senyawa menempuh jarak yang berbeda dengan waktu yang sama. Perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap pelarutnya dikenal sebagai faktor retensi, ref. Sehingga senyawa A mempunyai nilai ref A sama dengan A, D, ref B sama dengan B, D, dan ref C sama dengan C, D. Nilai ref senyawa mempunyai rentang 0 kurang dari ref 2i. Senyawa dengan nilai ref kecil mempunyai kecenderungan unutek terikat kuat pada fasa diam, sedangkan senyawa dengan nilai ref besar lebih kuat didorong, berinteraksi dengan fasa gerak. Saat T sama dengan 15 diketahui, jarak tempuh pelarut, fasa gerak 10 cm, jarak tempuh kuning 3,2 cm, jarak tempuh hijau 6,1 cm, jarak tempuh biru 8,8 cm, maka ref kuning 0,32, ref hijau 0,61, ref biru 0,88. Kuning mempunyai interaksi paling kuat dengan fasa diam, sedangkan biru mempunyai interaksi paling lemah dengan fasa diam. Lanjut ke ilustrasi 2, hampir mirip dengan ilustrasi pertama, bedanya di ilustrasi ini, menghitung waktunya. Menghitung waktu yang diperlukan oleh senyawa pada jarak yang sama. Cara lain mengidentifikasi pemisahan senyawa dalam kromatografi adalah menghitung waktu retensi, waktu yang diperlukan oleh suatu senyawa dari inlet, ujung kolom sampai keluar dari kolom. Campuran senyawa kuning, hijau, biru dimasukkan dalam kolom sepanjang. Dengan parameter waktu yang diperlukan untuk keluar dari kolom pelarut memerlukan waktu paling cepat T sama dengan 17, dikenal sebagai T0. Senyawa biru tersama dengan 26, senyawa hijau tersama dengan 31, senyawa kuning tersama dengan 38. Senyawa biru merupakan senyawa yang paling cepat keluar kolom dibandingkan dengan senyawa hijau dan kuning, artinya interaksi dengan fasa diam lemah sedangkan interaksi dengan fasa gerak kuat. Hasil pemisahan kromatografi. Kromatogram merupakan hubungan antara sumbu X sama dengan waktu, menit, vs sumbu Y sama dengan intensitas komponen. Waktu retensi, waktu yang diperlukan suatu komponen keluar dari kolom setelah terjadi interaksi antara F, diam, dan F, gerak. T0 adalah waktu pelarut yang diperlukan fasa gerak, pelarut untuk keluar dari kolom. A. Jumlah puncak menyatakan jumlah komponen terdapat dalam campuran Ter1, Ter2 dan Ter3. Kuantitas tiap komponen dapat diukur dari luas puncak. Makin besar puncak, makin besar kuantitas komponen tersebut.
Beberapa kromatografi tidak menggunakan parameter waktu sebagai sumbu X, namun parameter volume fase gerak. Retention volume, VR, sama dengan volume of mobile phase required to push compound from inlet to outlet. VO sama dengan volume of solvent required for the mobile phase, solvent to leave the column sama dengan kolom volume. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share.